Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi pada sesi podcast Belajar Ilmu Waris yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Dr. Hajah Badrah Uyuni MA. Kepada Dr. Hajah Badrah Uyuni kami persilahkan. Waduh, apa yang disilahin nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali kita belajar waris lagi. Kemarin sudah 2 sesi kita belajar. Yang pertama perkenalan dulu ya, lalu yang kedua, jadi semuanya sih serba pertanyaan nih. Jadi kalau bagi yang nonton nggak terputus gitu kalau belum ngikutin episode selanjutnya. Jadi ya materi ya tergantung apa yang mau ditanyakan gitu. Tapi saya mengingatkan kembali bahwa yang namanya ilmu waris itu kalau ada hartanya sudah selesai, masalah jenazahnya, masalah hutangnya, masalah wasiatnya, ada sisanya baru jadi warisan. Tapi kalau nggak ada, ya Anda belum beruntung, karena waris kan istilahnya harta yang Allah berikan tiba-tiba. Kalian tidak mengusahakan, bahkan kalian kadang-kadang belum adanya penyebab terjadinya waris, kok udah pada berebutan. Nah, maka kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita lagi. Yuk, Cimia, apa sih yang mau ditanyakan? Baik Ustazah, saya akan menanyakan tentang bagaimana sih hukumnya ketika seorang anak angkat sementara orang tuanya yang mengangkat ini sudah meninggal dunia. Namun si orang tua ini meninggalkan harta yang sangat banyak. Kemudian si orang tua angkat ini sudah memberikan wasiat kepada anak-anaknya bahwa si anak angkat ini harus diberikan warisan. Apakah dia sama pembagiannya dengan si anak kandung atau bagaimana? Ataukah menurut hukum Islam sebaiknya bagaimana? Mungkin itu yang saya tanyakan. Oke, baik. Ketika kita lagi ngomongin masalah warisan, kemarin kan kita udah bahas ya, bahwa ada penyebab orang itu mewarisi. Satu, itu karena memang ada relasi suami atau istri. Kalau suami istri nggak ada ya, istri kandung gitu nggak ada kan. Nah, kalau anak ada, kalau suami istri nggak ada. Kalau mantan suami otomatis udah nggak bakalan dapat warisan. Berbeda dengan istri. Kalau istri yang dalam masa iddah masih bisa, tapi itu nanti ada babnya khusus. Bagaimana dengan orang tua? Ada nggak mantan orang tua? Nggak ada. Maka suami istri pasti dapat warisan. Orang tua pasti dapat warisan. Orang tuanya ini adalah orang tua yang menyebabkan kelahiran dia di dunia. Bukan orang tua berarti mertua atau menantu atau orang tua itu guru. Bukan yang itu. Tapi memang penyebab dia lahir di muka bumi ini itu orang tuanya. Maka orang tua itu pasti dapat warisan. Maka dicek dulu nih orang tuanya hadir atau tidak. Lalu yang ketiga yang pasti dapat warisan adalah keturunan. Dalam hal ini adalah anak. Nah, anak kan ada 3 macam. Anak kandung, anak angkat, anak tiri atau anak bawaan. Nah, anak yang pasti dapat itu adalah cuma anak kandung. Kalau yang wafat bapaknya, anak yang diwarisi adalah anak yang hasil dari pernikahan yang sah. Adapun anak dari hasil perzinahan, kita lihat nanti. Tapi mayoritas menyatakan bahwa dia tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi bisa aja sih melalui apa? Bisa melalui hibah atau wasiat, karena dia kategorinya bukan ahli waris. Lalu anak bawaan istri, kan ada tuh ya dalam rumah tangga, anak bawaan istri, anak bawaan suami, itu juga nggak dapat. Terus siapa lagi anak yang nggak dapat? Anak angkat, walaupun dia sudah diambil dari bayi, dia nggak bakalan pernah dapat warisan. Nah, caranya gimana? Caranya melalui hibah atau wasiat. Nah, bagaimana kasusnya kalau ternyata orang tua yang banyak hartanya ini dulu pernah berpesan waktu hidupnya, karena saking sayangnya sama anaknya, ya dia samakanlah antara anak kandung atau anak angkat. Bahkan ada juga di tengah keluarga yang nggak ada anak kandungnya, adanya anak angkat aja. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah bahwa ketika dia bukan anak kandung atau darah dagingnya sendiri, maka dia kategorinya tidak mendapatkan warisan. Bagaimana Ustazah kalau dia mewasiatkan? Nah, kita harus bisa membedakan wasiat di dalam
kehidupan nyata kita dengan wasiat dalam konsep waris adalah sesuatu yang berbeda. Kita belajar wasiat ya di sini ya. Wasiat itu apa sih? Wasiat itu bisa artinya macam-macam. Wasiat secara umum saya menasehati kamu, karena itu wasiat. Tetapi dalam konsep waris, wasiat adalah pesan yang disampaikan oleh si mayit atau si calon mati ketika hidupnya, dan nantinya ditujukan kepada orang selain ahli waris. Kalau nanti orang yang diwasiatkan atau dipesankan itu akan mendapatkan tapi dia kategorinya adalah ahli waris, maka otomatis wasiatnya batal. Tapi kalau misalnya ternyata dia itu adalah bukan ahli waris, itu akhirnya menjadi wasiat. Tapi ntar dulu, nanti kita belajar lagi, ada wasiat, ada hibah, dan itu sesuatu yang berbeda. Hibah itu diberikan ketika masih hidup, wasiat itu diberikan sesudah wafat. Waris itu diberikan sesudah wafat. Jadi masyarakat kita ini salah kaprah. Oh, lagi ngapain? Lagi bagi-bagi warisan. Tidak, itu bukan bagi warisan. Yang namanya bagi warisan kalau sudah wafat. Kalau masih hidup namanya hibah. Adapun wasiat juga diberikan sesudah wafat. Bedanya apa? Kalau warisan ada aturannya, ya, dalam surah An-Nisa itu. Tapi kalau wasiat itu tidak ada aturannya. Aturan fiksnya itu cuman tidak boleh lebih dari 1/3, itu aja. Nah gitu. Nah kalau anak angkat kategorinya apa? Bagi aja waktu dia masih hidup. Oh, dia nggak keburu ngebagi waktu masih hidup. Ngasihnya kapan? Ntar pas udah wafat. Harus ada saksi. Kalau nggak ada saksi, mau sedikit apapun itu, nggak, ya dibilang sah nggak sah, bukan seperti itu kategorinya. Kalaupun sah, apakah ada orang yang mau menyetujui? Ini masalah harta loh. Apalagi anak angkat, ya. Ada nggak istri angkat? Nggak ada. Tetangga angkat ada nggak? Nggak ada. Istri banting. Ya gimana Ci? Baik, mungkin saya akan bertanya satu lagi ya Ustazah ya. Di sini saya akan menanyakan bagaimana hukumnya anak menikah di bawah tangan. Jadi ada istri menikah di bawah tangan. Jadi kan tidak diketahui oleh ini ya, hanya mensahkan di agama. Kemudian dia mempunyai seorang anak. Apakah anak ini berhak nikah di bawah tangan? Tapi anak ini sah nikah di bawah tangan ya, bukan menurut agama. Maksudnya di bawah tangan ya, tidak dengan agama, karena dia ngumpet-ngumpet lah istilahnya ya, ngumpet-ngumpet dari istrinya. Jadi dia nikah secara diam-diam, kemudian kan punya anak nih. Nah, anak ini nasibnya bagaimana? Apakah dia juga akan mendapatkan warisan? Oke. Nikah sah di bawah tangan. Tangan siapa? Tangan penghulu. Nah, kita harus melihat nikah di bawah tangan itu versi siapa? Karena yang namanya nikah, selagi rukun nikahnya terpenuhi, maka nikahnya sah. Walaupun nggak manggil gedung, walaupun nggak manggil sound system, walaupun nggak pakai catering, walaupun nggak pakai baju pengantin, selagi rukun nikahnya terpenuhi. Apa sih rukun nikah? 1, pengantin. Nggak ada, nikahnya sama tembok lah, kagak bisa nikah itu. Yang kedua, pengantin pria dan wanita ya. Yang kedua adalah wali. Selagi ada walinya, mau nikahnya di pinggir jalan lagi ketemu gitu ya, selagi memang benar gitu, maka pernikahannya kejadian. Terus apalagi 2 orang saksi, apalagi bukan mahar, akad. Selagi ketemu ada orang pas, semuanya orang pas, terus ada akad nikahnya, maka itu nikahnya sah. Mau dia di bawah tangan, mau dia di bawah meja, mau dia di bawah tangga, itu namanya nikah sah secara agama. Dan anak yang dihasilkan dari hubungan nikah yang sederhana itu namanya anak dari pernikahan yang sah. Anak dari pernikahan yang sah maka otomatis dia berhak mendapatkan warisan, walaupun kemudian bapaknya nggak mau ngakuin, walaupun kemudian keluarganya dari istri yang lainnya nggak mau ngakuin, tapi kategorinya dia adalah anak sah dan dia berhak mendapatkan warisan. Nanti hitungannya sama, dia sama statusnya dengan anak kandung lainnya. Satu lagi nih. Waduh, banyak banget. Kalau dia yang dikatakan tadi Ustazah bilang syarat nikah ya, kalau dia rukun nikah, kalau dia tidak ada wali, bagaimana? Nikah
tanpa wali nggak sah kan ya, tapi dia menurut dia ya. Hakim. Katanya karena diam-diam ya, tanpa sepengetahuan pihak keluarga dan sebagainya, ya udahlah wali hakim aja gitu kan. Nah, itu bagaimana? Apakah yang dikatakan sah juga? Kalau wali hakim di dalam mazhab Syafi'i, selagi ada wali mujbir istilahnya, maka tidak boleh ada wali hakim di dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi berbeda dengan mazhab yang lainnya. Kita belajar mazhab Syafi'i aja nih. Maka ketika ada walinya tapi mau menggunakan wali yang lain, pernikahan itu bisa dibatalkan. Sekarang pertanyaannya, orang tuanya tega nggak kira-kira membatalkan pernikahan itu? Anaknya udah cinta mati nih ya, seperti Jupri dan si kira-kira begitu. Udah ya? Baik. Ya. Baik, terima kasih kepada Ustazah Badrah Yuni. Kita doakan semoga Ustazah Badrah Yuni sehat selalu. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan oleh beliau manfaat buat kita semua. Insya Allah kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Demikian, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.